Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hakim Muzadi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PPT dari dosen kami, yaitu yang terhormat Rizkan Khairan Munandar, MSI, yang berjudul tentang proses perlingkupan, identifikasi dampak penting potensial, klasifikasi dan prioritas dampak penting, di mana dalam materi tersebut kami sudah melakukan pertemuan yang ketiga. Langsung saja. Yang pertama, panduan perlingkupan dalam AMDAL tahun 2007 oleh Deputi Bidang Tata Lingkungan Kementerian Negara Lingkungan KLH dengan dukungan agensi Danish International Development DANIDA melalui programmer Phase 1 Environmental Sector. Perlingkupan, proses awal dini untuk menentukan lingkupan permasalahan dan mengidentifikasi dampak penting hipotetik yang terkait dengan rencana usaha atau kegiatan. Kemudian tujuan perlingkupan yang pertama untuk merancang kajian AMDAL agar menjadi kajian yang tepat sasaran. Yang kedua, kajian untuk AMDAL harus mempunyai arah, fokus, dan lingkupan yang tepat. Macam-macam proses perlingkupan. Yang pertama, perlingkupan dampak penting hipotetik. Yang kedua, perlingkupan batas lama dampak berlangsung. Perlingkupan metode studi. Perlingkupan batas wilayah studi. Jadi hasil perlingkupan dampak penting hipotetik terhadap lingkungan yang hidup yang dipandang relevan untuk ditelaah secara mendalam pada AMDAL dengan menindakkan hal atau komponen lingkungan hidup yang dipandang kurang penting untuk ditelaah. Yang kedua, batas waktu kajian yang merupakan rentang waktu yang akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan perakiran perubahan kualitas lingkungan tanpa adanya proyek dan dengan adanya proyek. Ketiga, metode studi mencakup metode yang pengumpulan dan analisis data serta metode perakiran dampak, jumlah sampel dan tenaga ahli yang dibutuhkan. Kemudian yang keempat, lingkup wilayah studi berdasarkan beberapa pertimbangan batas proyek, batas ekologis, batas sosial, dan batas administrasi. Jadi, proses dan metode perlingkupan dampak penting hipotetik. Yang pertama, adanya deskripsi rencana kegiatan. Yang kedua, rona lingkupan hidup, kegiatan lain di sekitarnya. Kemudian saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Kemudian masuk ke dampak potensial, dampak penting hipotetik DPH, dan saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Identifikasi dampak potensial, saran, pendapat, dan tanggapan masyarakat. Identifikasi dampak potensial. Jadi proses dan metode perlingkupan dampak penting hipotetik ini adalah struktur dari rancangan-rancangan awal untuk dalam proses dan metode perlingkupan dampak penting hipotetik tersebut. Kemudian muatan perlingkupan. Yang pertama, studi AMDAL apakah dilaksanakan secara terintegrasi bersama atau secara studi kelayakan teknis dan ekonomis. Uraian ini diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kedalaman informasi yang diperlukan dalam kajian AMDAL. Yang kedua, kesesuaian lokasi rencana kegiatan dengan rencana tata ruang sesuai ketentuan peraturan perundangan. Kemudian kesesuaian dengan tata ruang. Informasi kesesuaian lokasi rencana usaha dengan tata ruang disajikan dalam bentuk peta tumpang susun overlay antara peta batas tampak proyek rencana usaha dengan peta RT RW yang berlaku, menguraikan secara singkat dan menyimpulkan kesesuaian tampak proyek dengan tata ruang sesuai seluruh atau sebagian tampak proyek sesuai atau tidak sesuai tata ruang. Jika ada keraguan terkait kesesuaian dengan RTW, maka pemraksara dapat meminta bukti formal dari instansi yang bertanggung jawab di bidang penataan ruang seperti BKPRN atau BK
PRD. Kemudian dari kesesuaian dengan RTW kabupaten adalah dari gambar tersebut adalah contoh peta dari Kabupaten Bangai, divisi RTW Kabupaten Bangai dari tahun 2023 sampai 2013. Deskripsi rencana usaha. Deskripsi rencana kegiatan berfokus pada yang pertama, komponen kegiatan yang berpotensi menyebabkan dampak lingkungan berdasar tahap kegiatan. Yang kedua, alternatif rencana usaha tidak ada. Yang ketiga, pengelolaan lingkungan hidup yang sudah direncanakan sejak awal sebagai dasar rencana kegiatan terintegrasi dalam desain rencana kegiatan. Contoh proses identifikasi dampak dan potensial. Proses identifikasi potensial dan evolusi merupakan evaluasi dampak dis study. Jadi matriks dampak potensial pengembangan lapangan gas. Jadi di sini adalah contoh-contoh rencana kegiatan dari matriks dampak potensial untuk pengembangan lapangan gas, yang dimana nilai-nilai tersebut dari angka 1 dan 17 itu memiliki nilai kesesuaiannya sendiri, yang dimana yang pertama nomor 1 sampai nomor 17. Yang pertama yaitu produksi, perjanjian dan sosial, pembebasan lahan dan tanaman tumbuh. Kemudian yang B, mobilitas peralatan dan bahan, pembukaan penyiapan lahan, pemboboran sumur, pasangan train 5 dan kompresor pasangan pipa, pemanfaatan tenaga kerja tahap konstruksi. Kemudian lanjut, kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Yang pertama, apakah beban terhadap komponen lingkungan sudah tinggi? Hal ini dapat ditentukan dari analisis data sekunder dan hasil dari kegiatan observasi awal. Yang kedua, apakah komponen lingkungan memegang peran penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat, keterkaitan dengan sosial ekonomi masyarakat, dan keterkaitan ekologis. Hal ini bisa tampak dari hasil observasi awal. Apakah ada kekhawatiran masyarakat yang tinggi terhadap komponen lingkungan? Hal ini bisa diidentifikasi dari hasil wawancara interview singkat ketika observasi awal. Apakah ada aturan atau kebijakan yang dilanggar oleh dampak tersebut? Hal ini dapat ditelaah dari adanya peraturan baku mutu yang terkait dengan komponen lingkungan yang terkena dampak. Kemudian kriteria dalam evaluasi dampak potensial. Kriteria lainnya untuk menentukan apakah dampak potensial dapat menjadi DPH atau tidak adalah dengan menguji apakah pihak pemerkarsa telah berencana untuk mengelola dampak tersebut dengan cara yang mengacu pada yang pertama, standar operasional prosedur SOP tersebut, pengelolaan yang menjadi bagian dari rencana kegiatan. Kedua, pemanduan teknis yang diterbitkan pemerintah atau standar internasional DSB. Kemudian narasi evaluasi dampak potensial. Bangkitkan debu, sumber, mobilitas peralatan dan bahan. Rute mobilitas akan melewati jalan provinsi, jalan kabupaten, dan jalan desa. Jalan tersebut semuanya telah dilapisi dengan aspal. Dengan demikian kemudian munculnya debu menjadi tidak ada. Karena itu dampak terhadap pembangkit debu adalah dampak tidak penting hipotetik TPH. Kemudian peningkatan kebisingan. Sumber dampak adalah kegiatan mobilitas peralatan dan bahan. Untuk mengurangi kemungkinan peningkatan kebisingan, maka kegiatan mobilitas peralatan dan bahan selama konstruksi dan kegiatan pemboran dilakukan pada siang hari, yaitu dari jam 6 sampai jam 6 malam, serta pemasakan peredaman suara silencer pada peralatan proyek, dan ini telah menjadi SOP yang terintegrasi dalam rencana kegiatan. Oleh karena itu, dampak terdapat peningkatan kebisingan menjadi dampak tidak penting hipotetik TPH. Itu masuk ke perlingkupan batas wilayah studi. Batas proyek yang pertama, ruang di mana suatu rencana usaha akan melakukan kegiatan produksi, konstruksi, dan operasi. Dari
ruang rencana usaha dinilai bersumber dampak terhadap lingkungan hidup di sekitarnya, termasuk alternatif lokasi rencana usaha, posisi batas proyek ini agar dinyatakan dalam koordinat. Kemudian batas ekologis. Batas ekologis adalah ruang persebaran dampak dari suatu rencana usaha menurut media transportasi, limbah, air, udara, organisme. Proses alami yang berlangsung di dalam ruang tersebut diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar. Termasuk dalam ruang ini adalah ruang di sekitar rencana usaha yang secara ekologis memberikan dampak terhadap aktivitas usaha. Kemudian masuk ke batas sosial. Ruang di sekitarnya rencana usaha yang merupakan tempat berlangsungnya berbagai interaksi sosial yang mengandung norma dan nilai tertentu yang sudah mapan, termasuk sistem dan struktur sosial sesuai dengan proses dinamika sosial suatu kelompok masyarakat yang diperkirakan akan mengalami perubahan mendasar akibat suatu rencana usaha. Kemudian batas administrasi adalah ruang di mana masyarakat dapat secara leluasa melakukan kegiatan sosial ekonomi dan sosial budaya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku di dalam ruang tersebut, dan batas ruang tersebut dapat berupa batas administrasi pemerintahan atau batas konsesi pengelolaan sumber daya, batasan HPH, batas wilayah kerja pertambangan. Kemudian perlingkupan batas wilayah studi, batas proyek, batas fisik kewenangan proyek di daratan dan laut, batas ekologis, batas di mana limbah cair dan emisi gas transportasi melalui media air, udara, dan organisme. Batas sosial, batas komunitas sosial yang terkena dampak oleh cair, emisi gas, kegiatan proyek lainnya. Batas administrasi, batas kegiatan administrasi penegak hukum oleh pemerintah Kabupaten Kecamatan. Kemudian sekian dari presentasi yang saya jelaskan, kurang lebihnya saya minta maaf. Sekian dari presentasi yang saya presentasikan. Sekian dan terima kasih.